Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Prahara Gadis Tumbal, bagian 4. Uratama mengedarkan pandangan ke seluruh sudut ruangan kedai makan. Sepi. Tidak ada seorang pun yang ada di tempat ini. Kakinya terus melangkah masuk. Di dalam juga sepi. Bagian dalam merupakan sebuah lorong yang di kanan kirinya terdapat kamar-kamar sewa untuk menginap. Semua pintunya tertutup rapat. Uratama baru berhenti melangkah setelah sampai pada ujung lorong. Matanya kembali beredar mengamati keadaan. Pelan-pelan dia mulai mengetuk pintu kamar di depannya. Tidak terdengar sahutan. Kembali diketuknya agak keras daripada semula. Matanya tetap mengamati sekelilingnya. Masuk. Terdengar suara dari dalam kamar. Uratama membuka pintu kamar. Cepat-cepat dia melangkah masuk lalu bergegas ditutup kembali pintunya. Hanya ada satu pelita kecil yang menerangi, sehingga keadaan kamar menjadi remang-remang. Mata Uratama langsung mengarah ke pembaringan tempat sesosok tubuh ramping tergolek di atasnya. "Tidak ada yang melihatmu ke sini, Uratama?" tanya sosok tubuh ramping itu. Suaranya halus lembut bagai butuh perindu. "Tidak," sahut Uratama sambil mendekat. Sosok tubuh ramping itu pun duduk ketika Uratama duduk di tepi pembaringan. Tampak wajahnya yang cantik dengan bibir merah merekah menyunggingkan senyum. Rambutnya panjang, hitam, dan lebat dibiarkan terurai melewati bahu. Kain sutra halus berwarna merah muda melilit di tubuhnya. Uratama menelan ludah saat bola matanya menangkap dua bukit putih mulus menyembul seolah-olah hendak berontak keluar dari balik kainnya. Seperti sengaja, wanita itu menggerakkan tubuhnya, sehingga belahan kain yang melilit agak tersingkap. Terlihatlah dua paha yang terbungkus kulit putih itu. Mata Uratama tidak berkedip memandanginya. "Tunggu dulu, Uratama," wanita itu mendorong dada Uratama yang akan memeluknya. "Kenapa? Kenapa kau menolak?" Uratama terus saja ingin memeluk. "Kau belum mengatakan apa-apa padaku," kata wanita itu. "Keadaan di padepokan Pasir Batang, maksudmu?" Wanita itu hanya tertawa mengikik. Irama tawanya dipenuhi nafsu birahi, sehingga Uratama hanya menelan ludah untuk yang sekian kalinya. Tangannya sejak tadi telah bermain-main di paha yang putih terbuka. Separuh lebih murid Ki Gandara tewas, sedangkan hanya 6 dari Raja Dewa Angkara, kata Uratama. "Kenapa bisa begitu?" Suara wanita itu terdengar terkejut mendengar 6 orang dari Raja Dewa Angkara tewas. "Ada seorang pendekar sakti yang membantu." "Siapa dia?" "Pendekar Raja Wali Sakti. Dia yang membunuh 3 orang Raja Dewa Angkara di halaman rumah kepala desa." Sesaat suasana hening. "Bagaimana orangnya?" tanya wanita itu. "Masih muda, tampan, dan berilmu tinggi. Senjatanya sebuah pedang yang bisa memancarkan sinar biru." Kembali tak terdengar suara. "Ah, sudahlah. Kau datang ke sini bukan untuk membicarakan hal itu, kan?" Uratama sudah tidak sabaran lagi. Wanita itu tidak dapat menolak lagi. Uratama sudah memeluknya ketat. Ciuman dan kecupannya membuat wanita itu mengerang, dan membalas dengan gejolak yang menggelegak dalam dada. Kini di kamar itu hanya terdengar desah nafas memburu disertai erangan dan rintihan yang membangkitkan gairah. Sementara itu di atap, tepat di atas kamar yang dipenuhi hawa nafsu birahi, Rangga menahan nafas. Suara-suara yang didengarnya terakhir membuat gelisah dirinya sendiri. Bergegas dia melompat menuju pohon yang berada tepat di depan jendela kamar itu. Pendekar Raja Wali Sakti itu kembali menahan nafas dengan mata sedikit membelalak. Jelas sekali dari tempatnya bertengger, terlihat dua tubuh menyatu rapat di atas ranjang. Jendela yang terbuat dari bilah-bilah papan, memang terlalu renggang susunannya. Sehingga apa yang terjadi di dalam kamar dapat terlihat jelas meski hanya diterangi oleh sebuah pelita kecil. Siapa wanita itu? Apakah salah seorang dari Raja Dewa Angkara? Rangga bertanya-tanya dalam hati. Pendekar Raja Wali Sakti itu belum dapat menduga-duga lebih jauh. Dipalingkan mukanya, karena tidak sanggup untuk melihat terus ke dalam kamar. Hanya sesekali saja matanya melirik ke sana.
Dan setiap kali melihat dua manusia berlainan jenis itu tengah dimabuk birahi, dadanya seketika berdetak lebih keras dari biasanya. Sungguh pemandangan yang membuat Rangga jadi berkeringat. Agak lama juga Rangga tersiksa sendiri di atas pohon. Rasa penasarannya pada wanita itu, membuatnya bertahan dalam ketersiksaannya. Padahal sejak tadi dia ingin pergi. Saat matanya kembali melirik dalam kamar, ternyata Uratama telah tergolek dengan dada bergerak cepat. Sedang wanita itu duduk di sampingnya. Wanita itu beringsut turun dari pembaringan. Terlihat jelas kalau dia tidak mengenakan selembar kain pun pada tubuhnya. Kembali Rangga menahan nafas melihat lekuk-lekuk tubuh indah dan menggairahkan. Wanita itu mengenakan kembali pakaiannya. Uratama masih tergolek tak berdaya. Dia keluar, bisik Rangga dalam hati. Dengan sekali lompatan saja, pendekar Raja Wali Sakti sudah kembali berada di atas atap lagi. Sebentar dia menunggu, dan terlihatlah wanita itu telah mengenakan pakaian serba hitam. Dia melesat cepat keluar kedai makan yang sekaligus tempat penginapan. Gerakannya lincah dan ringan, sulit diikuti oleh mata biasa. Namun bagi pendekar Raja Wali Sakti, hal itu bukanlah persoalan. Sambil mengerahkan jurus, sayap Raja Wali membelah mega, pendekar Raja Wali Sakti terus mengikuti kemana wanita itu pergi. Wanita itu tidak menyadari kalau sejak semula telah dibuntuti karena gerakan pendekar Raja Wali Sakti sangat ringan dan tidak menimbulkan suara sedikit pun. Mau kemana dia? Rangga bertanya dalam hati. Kening Rangga berkerut makin dalam setelah tahu kalau wanita itu menuju ke Gunung Balakambang. Kini tubuh wanita itu sebentar menghilang, sebentar kemudian terlihat. Pohon-pohon dan semak yang makin rapat membuat Rangga makin berhati-hati mengikutinya. Dia yakin kalau wanita itu salah seorang dari Raja Dewa Angkara. Uratama. Apa hubungannya dia dengan Raja Dewa Angkara? Lagi-lagi Rangga bertanya dalam hati. Namun belum lagi sempat mendapat jawaban, mendadak. Uts! Rangga melompat sambil bersalto cepat ketika sebuah tombak hitam meluncur deras ke arah tubuhnya. Belum lagi dia sempat turun, kembali sebatang tombak mengarah deras kepadanya. Berikutnya disusul tombak-tombak lain dari segala penjuru mata angin. Setan! Dengus Rangga sambil bersalto di udara menghindari serangan gelap yang datang bagai hujan. Ternyata bukan hanya tombak yang mengincar nyawanya, tetapi juga serbuan anak-anak panah yang kini meluncur dari segala arah. Pendekar Raja Wali Sakti dibuat sedikit kewalahan. Tidak diberi kesempatan untuk menarik napas sedikit pun. Bahkan untuk menjejakkan kaki di tanah saja, tidak ada peluang sama sekali. Kalau saja pendekar Raja Wali Sakti tidak sedang mengerahkan jurus, sayap Raja Wali membelah mega, mungkin sudah sejak tadi tubuhnya tercincang. Keadaan pendekar Raja Wali Sakti benar-benar tidak memungkinkan untuk lolos. Serangan gelap itu semakin gencar datangnya. Beberapa kali ujung tombak hampir mengenai tubuhnya. Rangga jadi sengit. Sambil berteriak melengking, dia melompat lebih tinggi seraya mencabut pedangnya. Sret kering. Seketika keadaan di dalam hutan lereng Gunung Balakambang jadi terang benderang oleh sinar pedang yang biru kemilauan. Dengan senjata pusaka itu, Rangga mengamuk bagai banteng luka. Sinar biru bergulung-gulung menyelimuti tubuhnya. Beberapa batang tombak dan anak panah rontok berhamburan sebelum mencapai sasaran. Keluar kalian! Teriak Rangga. Suaranya menggelegar karena disertai pengerahan tenaga dalam yang luar biasa. Begitu hebatnya suara pendekar Raja Wali Sakti itu, sehingga daun-daun berguguran. Batu-batu kerikil berlompatan terkena getaran suaranya. Dan lebih hebat lagi, pengaruh teriakan itu membuat serangan tombak dan anak panah berhenti mendadak. Pendekar Raja Wali Sakti melenting dan berputar di udara 2 kali, sambil memasukkan kembali pedang pusaka ke dalam sarungnya di punggung. Dia hinggap dengan manis di atas sebuah dahan pohon yang cukup tinggi. Bagaikan mata Raja Wali, matanya merayapi sekitarnya. Terlihatlah tubuh-tubuh berseragam kain hitam bersembunyi di balik pohon-pohon dan semak-semak. Harus diberi pelajaran manusia-manusia iblis ini. Dengus Rangga dalam hati. Tangannya bergerak cepat merampas daun-daun pohon di sekitarnya.
Sambil mengerahkan tenaga dalam, dilemparkannya daun-daun itu ke arah orang-orang yang berpakaian serba hitam. Daun-daun yang semula lemas tak berguna kini bagaikan senjata rahasia ampuh yang meluncur deras melebihi kecepatan anak panah yang lepas dari busurnya. Seketika terdengar suara jerit kesakitan saling susul. Kemudian tidak kurang dari 6 orang berpakaian serba hitam bertumbangan. Daun-daun yang dilontarkan pendekar Raja Wali Sakti bagaikan terbuat dari logam keras menancap di dada mereka. "Mampus kau iblis-iblis keparat!" desis Rangga dengan nada geram. Kembali tangannya merampas daun-daun, lalu dilemparkan dengan pengerahan tenaga dalam yang hebat dan terdengarlah jeritan menyayat disusul tumbangnya beberapa tubuh berpakaian serba hitam. Desisan Rangga rupanya terdengar oleh mereka. Maka sebatang tombak pun meluncur deras ke arah Rangga. Pendekar Raja Wali Sakti itu menggerakkan tangannya cepat menangkap tombak itu. Tanpa membuang waktu lagi, tubuhnya meluruk cepat ke arah si pelempar tadi. Pelempar tombak itu terkejut. Segera digulingkan tubuhnya ke samping kaki pendekar Raja Wali Sakti hanya menjejak tanah kosong. Namun belum sempat bergerak tiba-tiba seseorang membokong dengan tombak terhunus ke arah pendekar Raja Wali Sakti. Pendekar Raja Wali Sakti menangkis dengan tombak yang ada di tangannya. Terak. 2 tombak hitam beradu keras. Tanpa membuang waktu lagi, kaki pendekar Raja Wali Sakti terayun keras dan buk! Telapak kakinya tepat mendarat di dada penyerangnya. Orang itu terjengkang beberapa langkah ke belakang. Pendekar Raja Wali Sakti melemparkan tombak di tangannya. Tombak itu meluncur deras dan tepat menghujam di dada pembokong tadi. Jerit menyayat terdengar bersamaan dengan ambruknya orang itu. Belum lagi pendekar Raja Wali Sakti itu bisa menarik nafas, mendadak datang 2 serangan dari arah samping kanan dari jarinya. Hanya dengan menggeser selangkah ke belakang, 2 ujung tombak mengenai sasaran kosong sambil menarik badan ke belakang, pendekar Raja Wali Sakti menangkap 2 tombak itu, lalu mengangkatnya ke atas. 2 tubuh melayang deras dan terak, kepala 2 orang itu beradu keras. Tanpa mengeluarkan suara lagi, 2 orang berpakaian serba hitam itu ambruk dengan kepala pecah. Rangga menoleh pada orang yang kini tidak bersenjata. Orang yang pertama menyerangnya ketika di atas pohon. Tampak orang itu mundur dengan bola mata jelalatan ke kanan dan ke kiri. Rangga membuang tombak yang ada di tangan kanannya. Kemudian dia menghunus 1 tombak lainnya dengan tangan kiri. Kakinya bergerak perlahan mendekati 1 orang itu. Ayo kita bertarung tanpa senjata, dengus Rangga. Tangan kirinya membuang tombak ke samping. Rangga berdiri tegak dengan sikap menantang. Orang yang seluruh tubuhnya terbalut kain hitam berhenti mundur. Dia seperti menyadari kalau dia sendiri yang masih hidup. Lalu dengan 1 teriakan melengking, tubuhnya menjelat menerjang pendekar Raja Wali Sakti. Hanya sedikit saja Rangga memiringkan tubuhnya, maka serangan itu lewat di depannya. Secepat kilat tangan Rangga menjulur dan menotok pundak orang itu. Namun tidak diduga sama sekali, totokannya dapat dihindari dengan manis. Orang itu menjatuhkan tubuhnya sambil mengayunkan kakinya. Dengan cepat Rangga menurunkan tangannya. Dan kaki lawan pun membentur tangan Rangga yang teraliri kekuatan tenaga dalam yang sangat tinggi. Rangga menduga kaki itu akan patah, namun kenyataannya orang itu malah memutar tubuhnya setengah miring, lalu kakinya kembali terayun mengarah ke iga. Hebat, gumam Rangga memuji tenaga dalam lawan yang mampu mengimbangi tenaga dalamnya. Cepat-cepat Rangga mengegoskan tubuhnya, dan kaki itu lewat beberapa helai rambut di samping iganya. Rangga kembali mengulurkan tangan kanannya ke arah pundak lawan. Dia sengaja mengincar bagian tubuh dengan totokan saja. Dia ingin orang ini hidup tanpa terluka. Gerakan Rangga yang cepat kali ini sulit dihindari. Dengan rasa terpaksa orang itu menangkis tangan Rangga. Namun cepat pula Rangga memutar tangannya. Dan, orang itu mendesah kaget. Mendadak tangan kirinya lemas lunglai. Belum lagi hilang rasa terkejutnya. Jari tangan Rangga sudah kembali bergerak cepat, kini bagian bahu dan dada orang itu kena totokan yang membuat seluruh tubuhnya lemas.
Tanpa dapat dihindari lagi, tubuh yang mengenakan pakaian serba hitam itu jatuh lunglai. Hup! Rangga cepat-cepat menyangga tubuh yang lemas tak bertenaga itu. Tanpa membuang-buang waktu lagi, pendekar Raja Wali Sakti langsung memanggulnya. Sebentar diedarkan pandangan berkeliling, lalu mengempos tubuhnya. Sekejap mata saja tubuh Rangga sudah mencelat ke angkasa. Dengan kaki menjejak pada ujung-ujung dahan pohon, pendekar Raja Wali Sakti bagai terbang meninggalkan tempat itu. Rangga melemparkan kayu ke atas api unggun. Cahaya api jadi bertambah terang dan menghangatkan sekitar goa. 2 kali Rangga menambahkan kayu, kemudian dihampirinya tubuh ramping terbalut kain hitam yang menggeletak di atas daun-daun kering. Rangga merenggut topeng dari kain hitam yang menutupi seluruh kepala orang itu. Tampak seraut wajah cantik dengan bola mata bulat indah terbias oleh cahaya api. Rambutnya tergulung ke atas cukup rapi. Bibirnya bergerak-gerak seolah hendak mengatakan sesuatu, namun tidak ada sedikit pun suara yang keluar. Hanya bola matanya saja yang liar membelalak lebar menatap tajam wajah pendekar Raja Wali Sakti. "Melati," desis Sawung Bulu yang berada di belakang Rangga. "Kau kenal dia?" tanya Rangga seraya menoleh. Sawung Bulu menggeser, matanya merayapi wajah cantik yang tergolek lemah. "Tidak salah, dia Melati. Aku masih ingat betul," seru Sawung Bulu mengenali wajah wanita itu. Sawung Bulu menjulurkan tangannya dan membalikkan kepala wanita itu. Disibakan rambut yang menjuntai di samping kepala wanita itu. Tampak pada belakang telinganya, terdapat bulatan hitam sebesar kuku jari. Sawung Bulu kembali membalikkan kepala itu, matanya merayapi wajah yang putih kemerahan. Dia Melati," seru Sawung Bulu pasti. Rangga menatap Sawung Bulu dan wanita itu bergantian. Dia anak kepala desa Karangsewu. Letaknya di sebelah barat desa Pasir Batang. 3 tahun lalu Melati dijadikan korban persembahan untuk Raja Dewa Angkara, Sawung Bulu menjelaskan. Rangga menggerakkan jari-jarinya menotok 2 kali pada bagian leher wanita yang dikenal Sawung Bulu bernama Melati. Sebentar wanita itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu bola matanya menatap tajam pada Rangga dan Sawung Bulu bergantian. "Bebaskan aku. Kita bertarung sampai mati," dengus wanita itu dingin. Rangga meraba dada wanita itu. "Setan. Kurang ajar. Kubunuh kau," bentak wanita itu geram. Dia berusaha menggeliatkan tubuhnya, tapi pengaruh totokan pendekar Raja Wali Sakti sangat kuat. Dalam tubuhnya mengalir sejenis racun yang bisa mempengaruhi jiwanya. Rangga bergumam. "Apakah bisa disembuhkan?" tanya Sawung Bulu. "Entahlah. Aku harus tahu dulu racun jenis apa yang bersarang di tubuhnya. Yang jelas dia sekarang tidak tahu lagi siapa dirinya," sahut Rangga. Rangga kembali menggerakkan jari-jari tangan untuk menotok leher wanita itu. Seketika wanita itu diam lemas. Sambil mendesah panjang, pendekar Raja Wali Sakti menghenyakkan tubuhnya bersandar ke dinding goa. Sementara Sawung Bulu duduk di samping wanita itu. "Apakah racun itu mematikan, Rangga?" tanya Sawung Bulu. "Tidak," sahut Rangga. "Racun itu hanya mempengaruhi jiwa dan pikiran." Apakah dia punya ilmu silat?" Sawung Bulu menggeleng. "Setahuku, Melati tidak pernah belajar ilmu silat. Aneh, kepandaiannya cukup tinggi. Mustahil dalam waktu 3 tahun saja, bisa memiliki kepandaian silat yang cukup tinggi," gumam Rangga. "Aku rasa karena pengaruh racun itu," Sawung Bulu menduga-duga. "Mungkin," desah Rangga. Sawung Bulu terdiam sejenak dicoba untuk mereka-reka hal yang tengah dialaminya kini. Memang sulit dipercaya kalau korban-korban persembahan untuk Raja Dewa Angkara dijadikan semacam laskar wanita. Dalam waktu singkat saja, wanita-wanita yang selama hidupnya buta terhadap ilmu olah kanuragan tiba-tiba menjadi orang yang tangguh. Sedangkan di benak pendekar Raja Wali Sakti tengah berpikir tentang jenis ramuan yang digunakan oleh Raja Dewa Angkara itu, banyak diketahuinya tentang jenis-jenis racun dan ilmu-ilmu pengobatan. Tapi untuk racun jenis ini, rasanya belum pernah dipelajarinya. Atau mungkin ia lupa.
Rangga terus mencoba membuka ingatannya tentang segala jenis racun dan ramuan-ramuan yang didapatnya dari buku-buku warisan Pendekar Raja Wali Sakti. Baca, serial Pendekar Raja Wali Sakti. Episode Iblis Lembah Tengkorak. Rangga menggeser duduknya mendekati wanita yang masih tergolek lemas itu. Sawung Bulu menggeser duduknya memberi tempat. Kembali jari-jari tangan Pendekar Raja Wali Sakti itu bergerak membebaskan totokan pada leher wanita itu. Nyawamu ada di tanganku. Aku bisa membunuhmu semudah aku membalikkan tangan. Suara Rangga dibuat dingin. Kau kira aku takut mendengar ancamanmu? Wanita yang dikenal Sawung Bulu bernama Melati ini tersenyum mengejek. Terserah kau ingin bilang apa. Yang jelas kau sendiri tidak kenal lagi siapa dirimu yang sebenarnya. Suara Rangga terdengar tenang. Siapa namanya tadi? Lanjut Rangga diarahkan pada Sawung Bulu. Melati, sahut Sawung Bulu. Dengar, Melati. Jiwamu sedang dipengaruhi oleh kekuatan iblis. Aku ingin membebaskanmu dari pengaruh itu. Berbuatlah wajar dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirimu sendiri. Pengaruh iblis itu tak akan lenyap tanpa kau sendiri yang bersedia melepaskannya. Melati hanya mencibir penuh ejekan. Bantu aku, Sawung, kata Rangga. Rangga mengangkat tubuh Melati dibantu Sawung Bulu. Mereka mendudukkannya dekat api. Tanpa banyak bicara lagi, Pendekar Raja Wali Sakti membuka pakaian atas Melati. Kurang ajar. Kubunuh kau. Sentak Melati geram. Seketika wajah Melati merah padam menahan malu dan geram. Sawung Bulu sampai tak berkedip memandang bagian dada Melati yang membulat indah dan terbuka lebar. Sangat jelas terlihat karena dia berada tepat di depannya. Tangannya yang memegangi pundak Melati, jadi berkeringat gemetaran. Beberapa kali Sawung Bulu menelan ludah membasahi tenggorokan yang mendadak kering. Rangga tidak mempedulikan makian Melati. Terus dibukanya bagian belakang tubuh wanita itu, kemudian duduk bersila. Kedua tangannya terbuka dan diletakkan di punggung yang putih mulus. Sedikit Rangga bergetar begitu merasakan halusnya kulit punggung Melati. Secepatnya Pendekar Raja Wali Sakti itu menekan perasaannya yang mendadak bergejolak. Kelopak mata Rangga terpejam. Dikerahkan hawa murni dalam tubuhnya, dan disalurkannya ke telapak tangan yang menempel erat di punggung Melati. Lepaskan tanganmu, Sawung, kata Rangga sambil membuka matanya. Sawung Bulu melepaskan tangannya dari pundak Melati. Dia bengsut ke samping agak menjauh. Namun matanya tidak mau lepas menatap bukit indah yang terbuka. Ketika hawa mumi yang tersalur dalam telapak tangan Rangga menyentuh kulit punggung Melati, tiba-tiba wanita itu mengejang kaku. Semakin lama tubuh Rangga semakin kuat bergetar. Asap putih mengepul tipis dari punggung Melati. Dan saat Rangga mendengus keras, Melati berdahak. Dari mututnya keluar cairan kuning kehijauan yang kental. 2 kali Melati berdahak, 2 kali pula cairan itu meluncur dari mulutnya. Rangga masih menyalurkan hawa murni ke tubuh wanita itu. Kini keringat telah menganak sungai di wajah dan di tubuh Rangga. Tiba-tiba Melati menjerit keras. Rangga menarik tangannya bersamaan dengan terkulainya wanita itu ke pelukan Rangga. Sebentar Pendekar Raja Wali Sakti menarik napas panjang lalu ditutupinya lagi tubuh yang polos terbuka. Tangannya agak bergetar ketika memakaikan baju Melati kembali. Masih sedikit gemetar, jari-jari tangan Rangga menyeka darah yang merembes keluar dari sudut bibir Melati. Dia menggeser tubuhnya, dan dibiarkan wanita itu tergolek di tangan lembab dalam goa. Melati tergolek dengan dada bergerak teratur. Baju hitamnya sudah kembali rapih seperti semula membungkus tubuh yang ramping indah. Bagaimana? Tanya Sawung Bulu sambil mendekat. Masih perlu waktu. Pengaruh iblis terlalu kuat tertanam pada aliran darahnya, jawab Rangga sambil memindahkan tubuh Melati kembali ke atas tumpukan daun-daun kering. Rangga menghenyakkan tubuhnya kembali dan bersandar di dinding goa. Matanya tetap memandang pada wanita yang kini tergolek bagai tidur pulas. Kepala Rangga menggeleng-geleng dengan kening agak berkerut. Berbahaya sekali. Gumam Rangga pelan. Apanya yang berbahaya? Tanya Sawung Bulu sambil mendekat. Dia duduk bersila di depan Pendekar Raja Wali Sakti.
Aku tidak bisa membantunya dengan menyalurkan hawa murni, sahut Rangga pelan. Lalu, satu-satunya jalan hanya Raja Dewa Angkara yang bisa memulihkan. Maksudmu obat pemunahnya hanya pada Raja Dewa Angkara? Ya, hanya dia yang tahu jenisnya. Hanya dia pula yang bisa menyembuhkannya. Aku tidak tahu apakah berbentuk pil atau cairan. Atau mungkin dan kekuatan batin. Sawung Bulu mendesah panjang. Dia sudah bisa paham maksud kata-kata pendekar Raja Wali Sakti tadi. Satu-satunya cara adalah melenyapkan Raja Dewa Angkara. Susahnya, iblis itu mempengaruhi wanita-wanita yang diserahkan untuk korban persembahan melalui kekuatan gaib dan kebatinan. Jika hanya ramuan saja, masih bisa dicari jenis ramuan pemunahnya. Sedangkan, sepertinya pendekar Raja Wali Sakti sendiri sudah mengetahui penyebab gangguan jiwa pada wanita ini. Hanya saja dia tidak ingin menyebutkannya. Sawung Bulu bisa menangkap rahasia yang tersembunyi dari cahaya mata pendekar Raja Wali Sakti. Bersambung ke Prahara Gadis Tumbal bagian 5. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.